Sobat WP Kembara, kali ini kita akan menjelajahi suasana Imlek di mal-mal di Jakarta yang penuh kemeriahan. Perayaan Imlek selalu meriah, apalagi dengan pernak-pernik hiasan dan yang lainnya yang semuanya berwarna merah. Mal-mal besar di ibu kota dikenal tidak tanggung-tanggung dalam membuat dekorasi Imlek. Biasanya dekorasi megah ini ditempatkan di ruang terbuka, terutama di atrium mall yang luas dan tinggi. Dengan penempatan strategis ini, dekorasi dapat dinikmati dari berbagai sudut, menciptakan pengalaman visual yang memukau bagi para pengunjung. Dari lampion raksasa yang menggantung megah, ornamen khas Imlek yang seolah meliuk di udara, hingga panggung khusus untuk pertunjukan barongsai dan atraksi lainnya. Semuanya dirancang untuk memikat perhatian. Atrium yang luas ini tidak hanya menjadi tempat berfoto, tetapi juga menjadi pusat aktivitas, seperti pertunjukan seni khas Imlek yang menambah kesan meriah. Kehadiran dekorasi ini benar-benar menjadi daya tarik utama, terutama bagi keluarga yang datang bersama anak-anak atau teman dengan sahabat-sahabatnya. Mereka akan selalu mengambil foto, selfie, maupun foto bersama untuk kenang-kenangan dan mengunggah foto mereka di media sosial, sekalian update status, ya enggak? Setelah puas berkeliling dan menikmati suasana, banyak pengunjung yang akhirnya mampir untuk membeli makanan atau minuman demi mengisi energi. Jadi, jangan lewatkan keseruan ini. Tonton videonya sampai habis untuk melihat megahnya dekorasi Imlek di mal-mal kelas atas di Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti pertualangan seru bersama WP Kembara. Wajahnya menjadi ini pucat, lihat seperti dia punya tubuh lemas. Dengan membawa ini obat, langsung saja aku untuk jumpai dia. Masuk ke dalam kamar istriku. Yang baru saja dapat ini perintah dari ini cicikku yang bernama ini Pai Sujian untuk terpaksa bersembunyi di dalam ini gua yang ada di satu ini pegunungan, karena jangan sampai aku nanti korban terkena ini petir yang begitu sangat dahsyat sekali. Aku pikir sekarang sudah aman. Baik, aku segera untuk kembali pulang. Jumpai pada ini cici yang bernama adalah Pai Sujian. Jauh. Imlek merupakan sebuah perayaan tahunan yang penting bagi masyarakat Tionghoa. Di Cina, perayaannya berlangsung selama 15 hari. Sejarah mengenai kapan perayaan Imlek di Cina dirayakan tidak ada catatan sejarah yang pasti. Diperkirakan tahun baru Cina mulai dirayakan pada masa dinasti Shang antara 1600 hingga 1046 sebelum Masehi atau sejak 3500 tahun lalu. Wah, sudah lama sekali ya ternyata. Mal-mal yang saya tampilkan dalam video ini mewakili puluhan mal kelas atas yang ada di Jakarta. Dekorasi mereka sangat cantik, kreatif, dan megah. Kalender Cina menetapkan tahun baru Imlek 2576 Kong Sili
atau Imlek 2025 yang jatuh pada Rabu 29 Januari 2025 sebagai awal tahun ular kayu. Ular adalah sio ke-6 dari total 12 sio yang terdiri dari tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap sio berkaitan dengan unsur emas, kayu, air, api, atau tanah. Tanda sio dan unsur kelahiran diyakini menentukan karakteristik seseorang. Berdasarkan siklus kalender lunar tahun 2025 bertepatan dengan tahun ular kayu. Apa itu sio ular kayu? Rabu 29 Januari 2025 menjadi hari pertama bagi tahun ular dalam tahun baru Imlek 2025. Sio ular berlangsung pada tahun 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1951, 1929, 1917, dan 1905. Setiap tahun memiliki unsur berbeda-beda yang menentukan karakteristiknya. Sio ular adalah sio hewan ke-6 dari 12 sio dalam kalender lunar. Tahun ular dikaitkan dengan unsur kayu pada tahun 2025 ini. Berdasarkan Chinese horoscope, ular merupakan simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi. Sementara unsur kayu lambang pertumbuhan, pembaruan, dan kreativitas. Setiap sio ular mewakili karakteristik berbeda sesuai unsur-unsur kombinasinya dalam kalender Cina. Berikut rincian karakteristik sio ular. Ular kayu jatuh pada 1905, 1965, dan 2025. Ular sio ini berkarakteristik teratur, cerdas, mewakili bakat menghargai dan selera yang halus. Ular api jatuh pada 1917, 1977, dan 2037. Karakteristiknya cerdas, berwawasan luas, komunikatif, aktif, dan suka menjadi pusat perhatian. Ular bumi jatuh pada 1929, 1989, dan 2049. Pemilik sio ini punya karakter tenang, memiliki pengendalian diri yang kuat, tapi kurang teguh dan tekun dalam bekerja. Ular emas jatuh pada 1941, 2001, dan 2061. Karakter sio ini punya tekad, berani, percaya diri, dan mampu terlahir sebagai pemimpin. Ular air jatuh pada 1953, 2013, dan 2073. Sio ini memiliki karakteristik cerdas, kreatif, lincah, dan komunikatif, tapi sentimental. Kedua belas sio ini memiliki keberuntungan yang berbeda sepanjang tahun ular kayu 2025. Horoskop tahunan Cina 2025 memprediksi keberuntungan karier, kesehatan, dan cinta setiap orang pada tahun ular kayu 2025 berdasarkan sionya. Tikus 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Pemikiran tajam dan ide unik menghasilkan kesuksesan, peningkatan karir, dan peluang bisnis bagi sio tikus pada 2025. Sapi 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. 2025 menjadi tahun stabil dan sukses bagi sio sapi yang bekerja keras dan tanggung jawab. Karier sio sapi akan meningkat dan segala urusannya dilancarkan. Harimau 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, dan 2022. Sio harimau akan menghadapi tantangan di tahun ular kayu, kerja keras, sikap tenang, berpikir positif, dan fokus ke diri sendiri dibutuhkan untuk mengatasi semua tantangan. Percaya atau tidak, dikembalikan kepada kalian semuanya. Selamat merayakan tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Gong Si Fa Cai yang artinya kebahagiaan dan kemakmuran yang lebih utama. Makanya pada umumnya orang keturunan Tionghoa
atau cindo lebih makmur ya nggak sih? Karena yang dicari adalah kebahagiaan dan kemakmuran.